Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom semua yang ada di sini, baik yang di sini maupun yang streaming. Siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh kita. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita, jiwa kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama pribadi lepas pribadi. Kita naikkan setiap syukur kita. Kita naikkan setiap ucapan terima kasih kita ke hadapan Allah kita yang sudah memberi kemurahan hati, yang sudah memberi kesehatan bagi kita, memberkati kita. Karena hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan. Menyertai kami karena Engkau Allah yang berkuasa. Memuji nama-Mu Yesus. Ucap syukur Tuhan. Kini kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Oleh karena segala kebaikan, oleh karena segala pengorbanan-Mu Yesus, oleh karena segala kasih-Mu. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Karena salib-Mu Tuhan,
kita pujikan dari awal. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena karena kasih-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Katakan bersama-sama, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu kami beroleh kehidupan. Puji nama-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu di dalam salib itu. Hari ini kami boleh memuji dengan damai yang luar biasa, dengan sukacita yang tidak pernah kami dapat dari dunia ini Tuhan. Karena ada keselamatan di dalam salib itu Tuhan. surga. Segala kuasa telah diserahkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Engkau menjadi saksi bahwa
bahwa Dia telah bangkit. Dia telah bangkit dari maut itu. Mari bersama-sama kita memuji Dia. Memuliakan nama-Nya. Sebab segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala nyanyian dan kuasa hanya bagi Tuhan. Jiwaku untuk kemuliaan nama-Nya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena Dia yang pantas untuk dipuji. Hanya Dia. Bagi nama Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang memiliki keselamatan, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya hari ini kami bersorak-sorai Tuhan. Kami rindu memuliakan dan memuji nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan semua umat yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah kita bangkit hari ini. Amin. Dia bangkit 2000 tahun yang lalu tepat hari ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu.
Musuh-musuh telah dikalahkan. Musuh dikalahkan. Buatnya dibebaskan. Ada siapa gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, kami rindu. Berikanlah kuasamu ya Tuhan, lihat segala kuasamu. Gerakkanlah selamatkanlah umatmu. Ada siapa Allah kita bangkit. Allah beri kemuliaan bagi nama Yesus. Sudah capek Bapak Ibu Saudara? Belum? Kita puji Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus baik.
Kita akan saksikan sebuah video. Kita akan lihat detik-detik kebangkitan Tuhan Yesus. Jika dia tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kita di dalam Kristus. Tetapi dia bangkit. Amin Bapak Saudara. Dia bangkit. Dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Dan barang siapa yang percaya di dalam namanya, dia tidak akan pernah mati dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Kita letakkan setiap beban, setiap permasalahan, karena Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memberi kelegaan. Oleh karenanya kita siapkan hati kita, fokus menyembah Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku dengan
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu Mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat mengasihi hidup kami, bahkan rela mati untuk dosa kami. Kami mengucap syukur, Engkau tidak hanya mati, tetapi Engkau bangkit di hari yang ketiga. Amin. Dan tidak hanya bangkit di hari yang ketiga, Engkau naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Di pagi hari ini, biarlah Engkau terus berhadirat di tempat ini, karena kemurahan-Mu sajalah yang kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu sajalah yang kami terus ingin dicengkram. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan bersama saya amin 3 kali. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan kita bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi hidup kita, sehingga pada hari ini hampir di setiap seluruh dunia orang percaya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, banyak hal, banyak berita-berita bohong yang menganggap bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu disembunyikan oleh murid-muridnya. Ada lagi yang bohong katakan bahwa Yesus itu tidak bangkit karena dia tidak mati, karena dia dicuri oleh muridnya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana mereka berusaha menggocoh iman kita, sampai hari ini Alkitab ini tidak pernah direvisi. Amin. Alkitab ini adalah benar dan ini adalah kebenaran. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama baca kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ini firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya masih menunggu saudara, dan
Percayalah bahwa bukan kebetulan jika saudara hadir pada pagi hari ini. Ada makna, ada kuasa, ada berkat yang luar biasa ketika kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya mohon dengan kasih Tuhan Bapak Ibu saudara akan membacakan ayat yang genap. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagian salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Amin. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan bahwa dia bangkit. Katakan amin. Dia bangkit. Banyak kubur para nabi, banyak kubur para pengusaha, para raja-raja, presiden. Ketika dibuka tetap ada jenazahnya. Tetapi ada satu kubur ketika dibuka hanya ada kain kafan. Siapakah itu? Dia Yesus Kristus, yang menandakan bahwa dia berkuasa atas maut. Katakan amin. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Dari awal saya katakan banyak orang yang menyatakan bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu hanya kebohongan saja. Tetapi ketika kita melihat fakta yang ada dari kaum Yahudi, dari Alkitab maupun dari fakta-fakta yang lain, menyatakan bahwa Yesus itu nyata, bahwa Yesus itu real, bahwa Yesus itu sesungguhnya dia memang mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Salah satu penulis atau salah satu sejarawan Yahudi, Yosefnus, mengatakan bahwa di tahun 93 Masehi mengatakan bahwa ketika Pilatus, karena mereka mendengar bahwa ia dituduh oleh orang-orang dengan jabatan tertinggi, di antara mereka telah menjatuhkan salib. Salib pada saat itu adalah hukuman yang paling terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Orang yang disalib berarti dia orang yang sangat berdosa. Sehingga hukuman itu diberikan kepada orang-orang yang sangat berdosa. Tetapi saudara ingat bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah manusia 100%, Tuhan 100%, dia tidak berdosa. Katakan amin. Dan Yosef katakan bahwa dia benar-benar hidup. Siapa yang ngomong? Kaum Yahudi.
orang yang sejarawan Yahudi, orang-orang yang membawa Yesus disalib. Alkitab pun berkata demikian dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebus hidupku dan akhirnya ia bangkit dari debu. Berapa ratus ribu tahun Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus bangkit. Dan saya katakan tadi, kalau Alkitab ini salah, pasti akan ada amandemen. Undang-undang 45 aja bisa diamandemen, tetapi kitab suci tidak bisa diamandemen karena ini adalah kebenaran. Katakan amin. Kebenaran. Klik aja Mas. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kuasa kebangkitan Kristus? Pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama belajar tentang makna dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan iman. Di ayat pasal yang 28 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, firman Tuhan katakan bahwa tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan ketika Tuhan Yesus itu disalib, ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, ketika Tuhan Yesus itu harus ditusuk, ketika Tuhan Yesus itu harus diseret, ketika Tuhan Yesus itu harus memikul salib, kemanakah murid-muridnya? Murid-muridnya pada saat itu ketakutan Bapak Ibu Saudara. Mereka menganggap bahwa loh, ini Tuhan yang harusnya menyelamatkan Israel. Mengapa hal ini terjadi? Guru, rabi, nabi, selama 3,5 tahun aku bersama-sama dengan dia. Yang terjadi adalah iman mereka mulai lemah, saudara. Tetapi ketika Yesus datang menyatakan salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Kata damai sejahtera, ketika kita dapatkan damai sejahtera, ini hal biasa Bapak Ibu Saudara bagi orang yang biasa. Tetapi ketika orang itu mengalami ketakutan, ketika orang itu mengalami kekhawatiran, ketika orang itu mengalami keputusasaan, shalom itu akan hidup, akan bangkit dalam hati kita. Kita mendapatkan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena Yesus adalah hidup kita. Yesus datang kepada murid-muridnya katakan shalom bagimu. Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu Pak Bagus sharing tentang kata damai sejahtera. Kata damai sejahtera itu adalah kepenuhan, sukacita, berkat ada dalam rumahmu. Sehingga ketika orang Kristen mengatakan shalom, dikatakan bahwa itu doanya supaya keluargamu damai sejahtera, keluargamu sukacita, keluargamu sejahtera. Sehingga Yesus ketika datang kepada muridnya dikatakan salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Apa yang terjadi saudara? Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembah dia. Murid-murid yang ketakutan itu, yang tidak punya putus asa, ketika mereka punya keputusasaan, dia mendengar Yesus katakan salam bagimu, dia melihat Yesus dan dia memeluk kakinya, menyembah dia. Dengan kata lain bahwa imannya tumbuh ketika dia mendengar Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika engkau sedang mengalami iman yang mulai kendor, saudara harus ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, hidup terus mengasihi Tuhan, imanmu akan terus bertumbuh. Engkau membaca kebenaran firman Tuhan
setiap harinya engkau merenungkan firman Tuhan, imanmu akan tumbuh. Karena firman Tuhan ini merupakan berita sukacita. Kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, ini bentuk karya keselamatan Tuhan bagi kita. Bentuk merupakan cara Tuhan untuk memberkati dan menolong orang-orang yang berharap kepada Dia. Ada lompatan iman yang luar biasa ketika murid-murid tersebut mendengar kata shalom, damai sejahtera. Dan pagi hari ini saya berdoa untuk saudara, kiranya shalom itu ada dalam kehidupan saudara semua. Jangan pelit-pelit, katakan amin saudara. Shalom ada dalam hidup saudara. Gak ada suaranya. Jangan biarkan shalom itu jauh daripada saudara, tetapi biarlah shalom itu terus melingkupi hidup saudara. Amin. Poin yang kedua, kita cepat saja. Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa di Lukas pasal yang ke-24 hal yang sama. Bisa ditampilkan Mas Samuel. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke 12. Sesungguhnya demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat seorang Petrus. Dari awal seorang Petrus ini dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Ketika Tuhan Yesus mulai pelayanan, dan saat itu dia melihat Petrus dan Andreas sedang menjala ikan atau sedang memperbaiki jala, Yesus datang kepada Petrus dan Andreas. Saudara, kamu ke sini, ikutlah aku, kau akan menjadi penjala manusia. Di ayat-ayat itu dikatakan dia meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan kita melihat bahwa seorang Petrus itu seorang yang keras, karena ketika Tuhan Yesus mulai diperhadapkan oleh para orang Yahudi, imam-imam, dia membawa pedang dan memotong telinga dari salah satu orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi harus diperhatikan ketika Yesus dalam pergumulan, dalam permasalahan, dia sedang ditangkap, dia sedang dihina, dia ada di penghakiman. Apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia mulai ragu, apakah yang harus aku kerjakan? Bahwa Yesus yang dahulu aku sembah, Yesus yang bisa menyembuhkan orang kusta, Yesus yang bisa menyembuhkan orang buta, Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Kenapa ketika ada masalah itu dia harus mau disalib? Ketakutannya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia menyangkal 3 kali, teringatlah apa kata Yesus. Hei Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Dan ketika dia teringat itu, apa yang terjadi? Dia menangis. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh Petrus. Dia ditanyai hanya seorang hamba loh. Hei, kamu kan itu muridnya Yesus. Oh bukan. Kenapa? Karena takut. Tetapi ketika Tuhan Yesus
bangkit. Dia yang ketakutannya diubah menjadi keberanian. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, seorang Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Ketika dia berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan. Hanya dengan 8 kata 3.000 jiwa dimenangkan. Ketakutan menjadi kekuatan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika bertemu dengan seorang anak muda. Hamba Tuhan itu bertanya kepada anak muda tersebut, "Hei anak muda, berapa lama kamu menjadi orang Kristen?" "Saya baru 3 bulan Pak Pendeta." Kemudian Pak Pendeta itu bertanya lagi kepada anak muda tersebut, "Berapa jiwa yang kamu menangkan?" Anak muda ini ngomong, "Pak Pendeta, saya itu enggak sekolah Alkitab. Saya aja baru percaya Yesus 3 bulan. Masakan saya harus bisa mencari jiwa? Enggak mungkin." Kemudian Pak Pendeta itu mengambil lilin dan dia menghidupkan lilin tersebut. Mati saudara, kena angin soalnya. Ketika Pak Pendeta itu menghidupkan lilin dan pada waktu itu ruangan gelap, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lilin itu menerangi seketika atau bertahap. Kok nggak ada suaranya? Lilin ini menyinari seketika atau bertahap? Seketika? Seketika, betul? Kalau ini ruangannya gelap, ketika saya hidupkan ini seketika bisa menerangi? Nggak ada suaranya, cuma Opa Ishak. Ada menerangi atau tidak? Menerangi. Ketika menjadi Kristen, bukan hanya Kristen saja, tetapi menjadi orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya, saudara harus jadi berkat. Katakan amin. Betul? Lilin itu kecil tetapi bisa menerangi. Dia tidak perlu besar-besar, tetapi dia konsisten menerangi lingkungan sekitarnya. Saudara, seorang Paulus yang dahulunya orang yang sangat kejam kepada orang percaya, tetapi ketika dia dipakai Tuhan luar biasa, dia menjadi rasul yang luar biasa. Ketakutan dari Petrus diubah menjadi keberanian karena kebangkitan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Kebangkitan Kristus membangkitkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, anggapan murid-muridnya, anggapan orang Israel, Yesus itu datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari penjajahan. Bahwa Yesus menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi berbeda pemikiran dari manusia, Yesus itu datang ke dunia menjadikan dia sebagai hamba. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Konsep dasar manusia berbeda dengan konsepnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nyatakan bahwa aku ini adalah raja, raja atas segala raja, bukan raja hanya bangsa Israel. Nah, ketika itu mereka pengharapannya mereka hancur ketika yang diharapkan Yesus ini menjadi raja, tetapi raja Israel membebaskan mereka dari penjajahan. Ini berbeda konsepnya, sehingga pengharapan mereka mulai luntur. Pengharapannya mulai luntur.
Padahal pada waktu itu, pada saat itu mungkin viral-viralnya Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melayani ribuan orang ikut, contoh. Ketika Yesus melayani 5.000 jiwa ikut bersama-sama dia makan. Itu hanya cowok saja, yang cewek dan anak-anak nggak dihitung. Sisa 5 roti dan 2 ikan. Artinya itu viral. Kalau Yesus ketika itu mereka punya pengharapan bahwa oh ini benar-benar raja nih, dia bisa menyelamatkan kita nih dari penjajahan ini. Tetapi mereka melihat Yesus dari konsep manusia. Pengharapannya hancur ketika melihat Yesus disalib. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia berkata kepada mereka, salam bagimu, salam bagimu. Pengharapannya muncul. Mereka menyembah dia. Dan selanjutnya saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Beberapa kali dia bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan murid-muridnya, memberikan kekuatan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak gereja, banyak jemaat dibuat oleh para rasul pada saat itu. Dan sampai hari ini kita merupakan benih dari para rasul tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ketika mereka tidak punya pengharapan karena Yesus mati, dan mereka berpikir bahwa ngapain sih tak ikutin mati, Yesus bangkit memberikan pengharapan. Satu contoh lagi saudara, ada 2 orang buta. Orang buta yang sudah tua, dan 1 anak muda yang masih muda belia. Mereka bekerja sebagai pemetik dawai kecapi. Mereka mendapatkan hasil dari memetik dawai kecapi. Suatu saat, karena bapak ini sudah tua dan dia tahu bahwa waktunya tinggal sebentar lagi, dia berkata kepada si buta muda, anak muda, aku berikan wasiat kepadamu. Nanti ketika aku mati, di kecapi ini ada sebuah wasiat, tetapi kamu harus janji sama aku, kamu akan buka wasiat ini saat benang atau dawai kecapi itu putus sebanyak 3.000 benang. Jadi kalau 3.000 dawai itu putus, baru dia boleh membuka wasiat tersebut yang ada di dalam kecapi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari demi hari berjalan, tahun demi tahun berjalan, sampai akhirnya yang muda ini menjadi tua. Dan sampai ketika waktu dia tua, dawai itu sudah berjumlah 3.000. Kemudian dia meminta seorang untuk membuka kecapi. Ketika itu dia membuka kecapi, dan apa yang ditemukan saudara? Dia hanya menemukan kertas putih, tidak berwujud, tidak bertulis atau apapun. Si buta tua yang muda, yang sudah tua itu, dia ketawa. Kenapa dia ketawa? Karena selama hidupnya dia punya pengharapan untuk dia membuka wasiat itu. Seorang yang punya pengharapan, dia akan punya hidup yang lebih bermakna. Seorang yang punya pengharapan di dalam Yesus, dia tahu bahwa ketika kita ada dalam Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kenapa? Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi kita.
sebab dia C mungkin Mas. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Pemain musik silakan maju ke depan. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Apa? Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup ada pengharapan. Sebab dia hidup ada sukacita. Sebab dia hidup ada kekuatan. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang menyiapkan, yang akan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Imani Bapak Ibu Saudara. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita pujikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Anak Allah, Yesus namanya. Ada hari sebab dia hidup, ku tak gentar sebab aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, syukuri atas kemurahan Tuhan bahwa dia hidup bagi kita. Yang harusnya kita dihukum secara kekal, tetapi karena Yesus mau mati, dia mau bangkit bagi kita, kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon dengan kasih Tuhan tolong dibantu untuk perjamuan kudusnya, Mas. Biar aja Bapak Ishak. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Menjadi peringatan akan Engkau yang mati di kayu salib, menebus dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerah
bebaskanku. Dia ubah hidupku, baruhi hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari bersama-sama kita nyatakan sujud di altar. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, Ya Tuhan, terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Cek. Haleluya, Yesus Tuhan. Barui hatiku. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita. Saya undang saudara untuk bangkit, mengambil satu persatu perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Silakan. Haleluya Yesus. Adakah belum menerima perjamuan kudus? Adakah yang belum? Sudah semua? Haleluya. Silakan di saudara.
Haleluya Yesus. Haleluya. Satu dalam rohmu, satu dalam imanmu, satu dalam kasih, kasih Tuhan, tubuh dan darahmu dengan Yesus. Satu dalam rohmu, satu dalam imanmu, satu dalam kasih, yang menyatukan aku dengan Bapa di surga. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya beri waktu kepada saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk minta kepada Tuhan melayakkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara, ini perjamuan kudus bukan perjamuan biasa. Ini merupakan peringatan akan Tuhan yang mati di kayu salib. Saudara perhatikan, dulu sebelum ada peringatan kebangkitan maupun Paskah, umat Kristen pada saat itu setiap minggunya mengadakan perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hal itu sangat-sangat berharga. Silakan saudara berdoa, minta Tuhan layakkan kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, layakkan aku untuk mau masuk dalam perjamuan kudus. Aku percaya bahwa kuasa Tuhan melalui perjamuan kudus ini bergerak, ada dan menyatu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syakalallah, 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 syakalallah. Mari kita angkat roti, tunjukkan kepada Tuhan. Haleluya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mencahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Imani Bapak Ibu Saudara, tubuh yang sempurna itu ada dalam kehidupanmu. Tubuh yang sempurna itu ada dalam tubuhmu saat ini. Dengan imanmu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Karena bilur Yesus sudah menyembuhkan kau. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa cawan anggur yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Darah yang sangat mahal itu tercurah bagi kita. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk darahmu yang sudah tercurah. Terima kasih untuk penderitaanmu bagi kami Tuhan. Supaya kami hidup, supaya kami sehat, supaya kami hidup berkelimpahan. Karena Yesus adalah hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk lawatanmu pada pagi hari ini, untuk berkatmu pada pagi hari ini. Mari sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, tidak usah lihat kanan kiri saudara, sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Rapat mengalir. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati haleluya Yesus. Hadir tempat ini. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Bapa. Lawat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kuasa kebangkitan itu ada di tempat ini. Dan lalu kuasa kebangkitan ini dengan iman kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan. Hari ini Engkau sudah menerima mujizat demi mujizat. Terima kasih Abah, Ibu ya Bapakku. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hamba-Mu berhenti berbicara pada pagi hari ini, tetapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami
menumbuhkan iman kami, supaya iman kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah untuk Kristus. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan sia-sia dan akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan perjamuan kudusnya. Amin. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan untuk melayani persembahan. Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan melalui perjamuan kudus, dan saat ini bagian kita sebagai jemaat yang dewasa dalam iman, kita akan memberi, menabur baik persembahan maupun persepuluhan. Sebelum saya berdoa, saya akan bacakan ayat Nats perpuluhan Meleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit yang tercurah berkat kepadamu sampai dengan berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah.
bagimu firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa setiap taburan kami, setiap benih-benih yang kami tabur, baik persembahan, persepuluhan maupun persembahan khusus, Engkau memberkati. Dan kami percaya ketika kami menabur dengan sukacita, kami pun akan menuai dengan sukacita. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati para pelayan yang melayani keuangan gereja. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Dari yang percaya katakan amin. Haleluya Yesus. Oh iya. Sudah siap. Iya. Saya bisa minta kertas ini, warta? Atau wartanya ada? Ada? Enggak ada. Saya bacakan itu aja. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara terus hadir di setiap peribadahan kita. Ya, seperti hari ini, seperti biasa ya, perayaan ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini ada doa intim pribadi jam setiap setengah 9 pagi. Jadi sebelum ibadah kita bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini ya. Kemudian ada ibadah tiap tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore ya. Kemudian ada Beatstone pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam setengah 5 pagi. Kemudian ada yang untuk jiwa muda, ada Christ On. Ini saya bacanya gitu ya, Christ On atau disingkat Crown. Jadi setiap Sabtu jam setengah 6 sore. Jadi yang masih muda-muda ini mari terus bersekutu bersama-sama dan memuji Tuhan di tempat ini. Kemudian untuk jadwal worship leader minggu kedua akan dilayani Ibu Eli. Kemudian singernya Vika dan Feby. Kemudian persembahan dan asar ada Ibu Windy dan Ibu Wulan, dan semua dipersiapkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Masih ngantuk? Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bulan April ini kita memasuki tema yang baru, yaitu kelimpahan ucapan syukur. Jadi nanti di minggu kedua, 3 dan 4 kita akan belajar tentang kelimpahan ucapan syukur. Pada pagi hari ini bersyukur ada saudara kita, keluarga kita yang baru. Mbak siapa? Maaf namanya? Celia. Ya, selamat datang di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya terus mengajak saudara untuk hadir di hari ini ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, besok tanggal 8 Ibu Daryanti akan pergi ke Jakarta untuk bahasanya ngopeni cucu. Wah, bersyukur untuk Bu Daryanti yang sudah memiliki cucu. Kiranya cucu Ibu yang perempuan ini menjadi berkat, menjadi permata bagi keluarganya ya Bu ya. Dan kita akan berdoa untuk Bu Daryanti yang akan selama beberapa minggu ke depan akan ada di Jakarta menemani cucunya. Kemudian yang ketiga, hari Selasa besok kemurahan Tuhan jika Mbak Mita akan disumpah apoteker, itu kemurahan Tuhan ya. Ya, itu semua kemurahan Tuhan, kita juga akan berdoa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, saya kira gitu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup pada pagi hari ini. Selamat datang Mas Bayu
doakan Bapak Ibu Saudara, bulan Juli kita akan bersama-sama bersuka cita karena ini pasangan ini akan menikah di bulan Juli. Ya, mereka tidak ada tepuk tangannya, kasih tepuk tangan. Tetapi harus ikuti tahapnya dulu ya, ada tahap-tahapnya. Baik, haleluya. Tuhan, mas, aja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizinmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menopangku, menjagaku. Dia mengenyangkan aku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizinmu. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Di akhir ibadah ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Bersyukur untuk Tante Christine yang pada pagi hari ini bersama kami di tempat ini beribadah. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami percaya bahwa jantungnya sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kiranya tiroidnya sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Engkau akan memperhatikan kehidupannya, menjagai, melindungi dan memberkati untuk Tante Christine. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Daryanti yang besok minggu depan akan berangkat ke Jakarta bersama Selin. Tuhan menjagai, melindungi, memberkati, menjaga dan memberkati kesehatannya. Untuk menjaga cucunya. Kemurahan Tuhan jika pada beberapa waktu yang lalu mendapatkan cucu yang pertama Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memberkati cucu ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk Pak Ranto yang sudah sembuh. Engkau memberkati dengan sempurna kesembuhannya. Kami percaya kuasa Tuhan terus melingkupi keluarga Pak Ranto. Kami percaya berkat Tuhan pun mengalir, pekerjaan usahanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak muda yang baru, Selin, yang hari ini datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Engkau memberkati, apapun yang saat ini dirindukan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Apapun yang saat ini kami gumulkan, kami percaya dari tempat ini kuasa Tuhan dimuliakan. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia dan layanimu, ku
keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami hamba-hamba-Mu tidak dapat menyertai mereka satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Engkaulah yang terus memelihara mereka, Engkau yang terus menyertai mereka, Engkau yang terus memberkati mereka. Sehingga kami yakin dan percaya umat-Mu menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan, baik jasmani terlebih berkat rohani, sehingga umat-Mu boleh menjadi berkat, menjadi terang yang bercahaya, menerangi dunia ini, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan datang kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kami datang dengan selamat dan kami pulang juga selamat sampai di rumah kami masing-masing. Mari kita angkat tangan kita, tadahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dan kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus terus senantiasa mengalir di dalam hidup kita, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus mengikat kami semua di dalam kasih-Mu untuk kami hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga kami boleh menikmati sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin.